Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi berjudul Pancasila dan Upaya Pelindungan Kawasan Pesisir Indonesia dengan nama anggota sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Pradita Risti Praitno dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2024 dengan NIM 12116240002. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila sebagai upaya perlindungan daerah pesisir Indonesia. Kita sudah tahu nih bahwasanya Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan adalah nilai yang relevan dalam pelindungan kawasan pesisir melalui kebijakan yang berkeadilan dan juga partisipasi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang sebagian besar sekitar 70% wilayahnya terdiri dari daerah perairan. Pernyataan ini diakui oleh UNCLOS 1982 yang mengatur hukum kelautan internasional. Maka dari itu, Pancasila sangatlah penting sebagai dasar perlindungan bagi pesisir Indonesia dan perlu diimplementasikan oleh pemerintah dengan dukungan dari masyarakat pesisir. Implementasi nilai-nilai Pancasila mendorong kolaborasi sebagai pihak serta pemanfaatan sumber daya pesisir secara adil dan berkelanjutan, seperti melalui budidaya yang ramah lingkungan dan wisata ekologinya. Perkenalkan, nama saya Putri Jasmine Yulia Karim dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2024 dengan NIM 12116240033. Upaya perlindungan kawasan pesisir di Indonesia beserta implementasi Pancasilanya. Yang pertama adalah implementasi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya yang dapat diberikan adalah memberikan dukungan kepada masyarakat pesisir yang rentan terhadap eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah implementasi dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Lalu yang ketiga adalah implementasi dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya yang dapat diberikan adalah memberikan bantuan usaha untuk kegiatan ekonomi ramah lingkungan seperti budidaya rumput laut dan wisata ekologi. Melalui ini, manfaat dari sumber daya pesisir ini dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat dan tidak hanya sebagian saja. Perkenalkan, nama saya Aliani Amanatya Ganicova dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2024 dengan NIM 1211624029. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari upaya perlindungan kawasan pesisir Indonesia. Dengan melindungi kawasan pesisir, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan sumber daya ini agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mendukung ekonomi lokal tanpa merusak ekosistem. Lalu selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mencegah pencemaran serta kerusakan sehingga kualitas hidup masyarakat lokal dapat ditingkatkan. Ada beberapa alasan kenapa wilayah pesisir perlu dilindungi. Yang pertama, wilayah pesisir merupakan wilayah yang mempunyai daya dukung yang sangat tinggi. Sebagai akibatnya, wilayah ini merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai kegiatan manusia. Bukanlah secara kebetulan apabila banyak kota-kota besar yang terletak di kawasan pesisir. Dan yang kedua, akibat aktivitas manusia yang tinggi di wilayah ini dan akibat posisi geografisnya, maka wilayah pesisir ini rentan terhadap kerusakan lingkungan. Dan ketiga, kerusakan wilayah pesisir akan berpengaruh besar bagi wilayah lainnya. Dan yang keempat, dalam rangka globalisasi dan zaman informasi seperti saat ini,
wilayah pesisir merupakan kawasan yang semakin penting sebagai pintu gerbang informasi, lalu lintas barang, dan transportasi massal. Perkenalkan, nama saya Sarliang Reni dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2024 dengan NIM 1211624012. Cara mengimplementasikan perlindungan di kawasan pesisir Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memberikan arah yang lebih baik dalam pengelolaan kawasan pesisir. Pengelolaan ini harus dilakukan secara terpadu, melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Hal ini mencakup pengaturan yang jelas antara ruang laut dan darat melalui rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Penting bagi kita untuk menjaga wilayah pesisir berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi yang dimilikinya. Dalam mengimplementasikannya, kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk melindungi masyarakat pesisir yang rentan terhadap eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mendorong kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Dan tentu saja, sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan mendukung kegiatan seperti budidaya rumput laut dan ekowisata yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan nilai-nilai luhur ini, kita bisa menjaga kawasan pesisir kita agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Pancasila menjadi landasan atas perlindungan kawasan pesisir Indonesia. Sila kedua dan kelima Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga setiap warga negara bisa merasakan manfaat yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu. Sebagai landasan perlindungan kawasan pesisir Indonesia, nilai-nilai Pancasila ini mendorong pengelolaan yang adil seperti yang pertama, pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui sistem perizinan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah lama tinggal di wilayah tersebut harus tetap diutamakan. Yang kedua, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan untuk individu, kelompok tertentu, atau pemilik modal besar. Hal ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dan kesejahteraan dari sumber daya wilayah pesisir. Dengan landasan ini kita dapat menjaga kawasan pesisir secara berkelanjutan, memastikan keadilan bagi masyarakat lokal, dan menjadikan sumber daya alam ini sebagai berkah yang merata bagi semua. Perkenalkan, nama saya Afiana Herbalisya dari Angkatan 2000 dari Prodi. Perkenalkan, nama saya Afiana Herbalisya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2024 dengan NIM 1211624001. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Ekosistem mangrove di Muara Gebong, Bekasi telah banyak beralih fungsi menjadi tambak, pemukiman, ladang, dan sawah yang menyebabkan hilangnya habitat hewan, penurunan hasil tangkapan ikan, serta degradasi lingkungan. Alih fungsi ini dipicu oleh potensi ekonomi tambak yang menawarkan pendapatan hingga 56,4 juta rupiah per hektar. Pada tahun 2020, luas hutan mangrove yang tersisa hanya sekitar 1028,64 hektar atau 9,81% dari total awal. Dampak lain mencakup intrusi air laut, abrasi pantai, hingga 250.071,71 meter persegi, kerusakan fasilitas umum, dan terganggunya perekonomian pesisir. Potensi karbo tersimpan rendah
55,35 ton CO2 EK atau HA dengan biomasa yang tidak tinggi. Kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh alih fungsi lahan mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat yang bergantung pada ekosistem ini. Masyarakat yang berdampak oleh abrasi dan intrusi air laut memerlukan perhatian agar tidak menjadi korban dari pembangunan yang tidak seimbang. Penerapan keadilan sosial berarti pembangunan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan kesejahteraan lingkungan, serta masyarakat sekitar. Upaya penghijauan terus dilakukan di Desa Pantai Bahagia guna merehabilitasi kondisi lahan yang memprihatinkan. Perlahan, kondisi di Pantai Bahagia telah hijau kembali dengan berkolaborasi bersama mitra hijau, mitra petani, dan lainnya. Sebanyak 92 kampanye alam dilakukan di lokasi ini, melibatkan lebih dari 4.300 orang termasuk donatur, relawan, penggerak, dan partisipan lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.